Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini aku kan mengerjakan eh, tugas algoritma pemrograman praktikum. Itu yang pertama ada soal, buatlah program menghitung A pangkat B dengan B dapat berupa bilangan negatif menggunakan function rekursif tanpa operator kali dalam program. Oke, di sini aku udah punya programnya. Jadi aku akan jelaskan satu persatu. Oke, jadi di situ ada include iostream. Iostream itu fungsinya nanti untuk eh, untuk menggunakan input dan output di scene dan cout nanti. Terus di sini ada using namespace std eh, agar kita tidak perlu lagi menambahkan atau menuliskan std di setiap penggunaan program nanti. Oke, terus di sini ada double pangkat integer A dan integer B if B sama dengan 0, return 1. Nah, jika B sama dengan 0, maka apapun pangkat 0 hasilnya akan tetap 1. Nah, maka ini disebut rekursif. Terus di sini ada double hasil sama dengan pangkat A kali A B lebih besar 0, B kurang 1, B tambah 1. Nah, jadi jika jika B positif dipanggil pangkat A, B kurang 1, jika B negatif panggil pangkat A, B plus 1. Tujuannya agar rekursif ini menuju nilai 0. Nah, jadi agar rekursif nanti, oke, di sini selanjutnya ada double jumlah sama dengan 0, menggunakan perulangan for, integer i sama dengan 0, i kurang dari b besar dari 0, a min a, i plus plus, jumlah plus sama dengan hasil, dan jangan lupa ditutup kurung, kurung kurawal. Nah, jadi kalau b lebih besar dari 0, maka loop dijalankan oleh, sebentar, maka loop akan dijalankan 4 kali. Kalau b kurang dari kalau b kurang dari 0, loop dijalankan min kali. Misalnya A sama dengan 3 gitu, atau nanti hasilnya itu 2. Terus di sini ada if B lebih besar dari 0, return jumlah, S return 1,0 per jumlah. Jadi jika B positif, kembalikan nilai hasilnya biasa. Jika B negatif, kembalikan nilai kebalikannya 1 per hasil. Lalu kita masuk ke integer main-nya. Itu ada integer A dan B. Eh, ini kita meminta pengguna untuk memasukkan basis A dan basis B dan pangkat B. Lalu memanggil fungsi pangkat A dan B dan mencetak hasilnya. Sini ada cout A, B, pangkat A, B, and L, dan ditutup dengan return 0. Kita coba output.
Misalkan kita masukkan basis A itu 3 dan pangkatnya itu 7. Nah, maka dia akan 3 pangkat 7 sama dengan 2187. Oke, sekarang kita kembali ke flowchart-nya. Hmm. Untuk flowchart nomor 1 itu ini ada 2 flowchart. Yang pertama itu fungsi main, yang diawali dengan star, lalu A, input B, lalu A kali B sama dengan pangkat AB, NDL, dan N. Lalu ada fungsi pangkat itu star, B sama dengan 0, ke bawah, hasil pangkat, terus ke bawah, return. Nah, oke, ini flowchart-nya. Sekarang kita lanjut ke soal kedua. Soal ketiga maksudnya. Oke, ini soal ketiga dengan soalnya itu buatlah program untuk menampilkan n buah bilangan dengan pola 1, 1, 1, 2 dan seterusnya dimulai dari bilangan ke X dan tampilkan penjumlahan dari bilangan yang ditampilkan serta rata-rata selisih setiap bilangan. Buatlah dengan metode Campbell reverse, contohnya nanti terlihat. Oke, di sini ada include streams untuk to input dan output CNC out, username using namespace std, agar kita tidak perlu mengetikkan CNC out setiap program. Lalu di sini ada void, hitung pola, integer index, integer, dan hasil. If index kurang dari 3, hasilnya adalah 1. Lalu di sana integer A, B, C, hitung pola indeks min 1, hitung pola 2 dan 3, A, B, C. Hasil sama dengan A tambah 1. Lalu di sini ada void, tampilkan deret, integer X, N, jumlah, deret, dan integer indeks. If N sama dengan return. Nah, integer X ini fungsi untuk hitung pola, integer N itu jumlah elemen yang ingin ditampilkan, jumlah itu akumulasi total dari semua elemen deret, dan deret itu array untuk menyimpan hasil, terakhir itu indeks, posisi saat ini dalam array deret. Lalu di sini ada hitung pola, X, deret, array indeks. Jadi ini untuk memanggil sebuah programnya nanti, lalu tambahkan nilainya ke jumlah. Cetak dan simpan ke dalam array. Cout, deret index, index plus plus, tampilkan deret X plus 1, N min 1, jumlah deret indeks. Lalu di sini ada void hitung selisih integer deret,
size sum selisih si on 0, I sama dengan 0, dan J sama dengan 0. Nah, loop rekursif dua tingkat ini, untuk I itu indeks pertama dan J itu indeks kedua. Nah, jika I sama dengan J ditambahkan selisih mutlak ke sum selisih tambah si on. Lalu, panggil kembali fungsi untuk melanjutkan perbandingan semua pasangan. Lalu, di sini ada integer main, ada input jumlah elemen yang ditampilkan N dan X untuk perhitungan deret nanti. Integer deret 100 sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, indeks sama dengan 0. Ini inisialisasi array, deret, dan nilai pencetakan deret X dan X sebanyak N elemen. Jumlah digunakan untuk menghitung total dari semua elemen. Lalu di sini ada cout per N jumlah NDL. Dan integer sum selisih sama dengan 0, si on sama dengan 0, hitung rata selisih deret indeks sum selisih si on. Jadi, hitung jumlah total selisih dan jumlah pasangan, lalu rata-rata sama dengan total selisih per banyak pasangan. Kita coba untuk input. Oke, itu untuk kita coba output 5, dan untuk X-nya itu 0. Nah, jadi ini daratnya ada 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 3, jumlahnya 8, dan rata-rata selisihnya 1. Oke, kita lanjut ke flowchart-nya. Untuk flowchart nomor 3 itu ini. Oke, jadi ada 2, 3, 4, ada 4 flowchart di nomor 3. Itu yang pertama ada flowchart fungsi main, diawali dengan star, lalu nx, deret 100, sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, indeks sama dengan 0, deret, tampilkan deret x, n, jumlah deret indeks, jumlah, sum selisih sama dengan 0, si on, sama dengan 0, hitung rata selisih deret indeks sum selisih si on, sum selisih per si out, lalu n. Terus untuk flowchart selanjutnya itu fungsi hitung pola. Yang pertama itu star, lalu melakukan indeks, hasil deritan, ke bawah hitung pola indeks A, hitung pola indeks 2B, hitung pola indeks 3C, hasil sama dengan A tambah B, lalu N. Ini flowchart yang ketiga, dan ini flowchart yang keempat. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita kembali ke soal nomor nomor 3. Sekarang kita kembali ke soal nomor 4. Lanjut ke soal nomor 4. Oke. Ini soal nomor 4. Yang pertama ada include IStream using namespace std. Lalu ada void tampilkan papan char papan 3 array 3, 3, integer r sama dengan 0, integer c sama dengan 0.
Jadi R itu baris, C itu kolom. Menampilkan papan sel satu ke satu dengan format X0. Lalu di sini ada sini if return cout NDL, tampilkan papan R tambah 1 0 return tutup kurung awal cout papan RC if C kurang dari 2 cout, tampilkan papan RC plus 1. Integer cek menang, char, dan papan 3, char pemain integer R sama dengan 0, itu baris ke R, kolom ke R, dan dua diagonal utama dan anti diagonal. Lalu di sini ada integer cek seri char papan 3, 3, integer R sama dengan 0, integer C sama dengan 0. Nah, cek apakah permainan seri, yaitu jika semua sel papan terisi tanpa ada pemenang. Jika menemukan spasi putih, berarti belum seri, return kembali 0 atau return 0. Lalu di sini ada integer isi papan. Nah, jika posisi masih kosong, isi dengan simbol pemain X atau 0. Kembali ke return 1. Jika sudah terisi, return 0 atau gagal isi. Lalu di channel void jalankan permainan, char papan, sama seperti di atas. Fungsi ini untuk menjalankan permainan secara rekursif. Nah, cek apakah ada pemenang, lalu tampilkan pesan menang. Cek apakah seri, lalu tampilkan pesan seri. Jika tidak, melanjutkan permainan, tampilkan giliran pemain. Minta input baris dan kolom, validasi input, isi papan, dan panggil kembali fungsi ini untuk lanjut ke berikutnya. Nah, itu penjelasan untuk rekursifnya. Terus integer main-nya itu ada cara papan, cara pemain. Itu inisialisasi papan kosong dan pemain pertama X untuk menjalankan permainan dengan menjalankan permainan papan. Lalu saya ada cara pilihan, si out main lagi, si in dan si ini itu pilihan, if pilihan, y pilihan, else. Terima kasih. Lalu si out terima kasih telah bermain. Setelah selesai main, pengguna tanya apakah ingin bermain lagi. Jika ya, panggil main lagi rekursif. Jika tidak, tampilkan ucapkan terima kasih. Oke, kita coba untuk output. Jadi sebenarnya itu XO ya guys. Terus kita kembali ke flowchart. Ini untuk flowchart nomor 4 itu ada 3 flowchart, 4 flowchart. Ini ada fungsi main, fungsi tampilkan papan, fungsi cek menang, dan fungsi cek seri. Nah, untuk fungsi main kita ada start, jalankan permainan atau papan pemain, pilihan X, pilihan Y, lalu ucapkan terima kasih telah bermain. Ke samping itu ada main dan end. Fungsi tampilkan papan, start, R3, C sama dengan 3, return, untuk C sama dengan 3 itu NTL, lalu papan RC, tampilkan pesan papan R plus 1, 0, lalu sini C kurang dari 2, 1, lalu tampilkan pesan papan R, C plus 1, lalu N. Ini untuk fungsi cek menang.
Start R sama dengan 3, return 0, cek menang bagian A, papan R 0 sama dengan pemain plus ditambah pemain R plus 1 dan seterusnya. Ini dan ini flowchart start L sama dengan 3, C sama dengan 3, papan RC, return cek seri papan, lalu return 1, return cek seri papan R plus 1, 0, return 0, lalu kita terakhir N. Oke, kita kembali lagi. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.